Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, nikmat, hidayah, dan kasih sayangnya lah kita bisa berkumpul bersama di ruang virtual ini dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Mercu Buana yang kali ini dilaksanakan di SMA Negeri 95 Jakarta. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan ini membawa keberkahan sehingga ilmu yang disampaikan oleh bapak-bapak dosen kepada anak-anak kami bisa diserap, bisa dikenal, kemudian bisa dimanfaatkan, insya Allah, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Program Pendidikan Teknik Mesin, Bapak Dr. Nanang Ruhiat. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya Pak. Kemudian juga ada Bapak narasumber, Bapak Alif Afisena. Kemudian ada Bapak Dedi Roma Hadi selaku dosen. Kemudian Mbak Wiwit Suprihatin. Ini saya mohon maaf nih, dosen juga Kak atau? Iya Ibu. Ya, alhamdulillah masih muda-muda jadi dosen, hebat Mbak ya. Juga di sini saya lihat ada teman saya, Pak Dasuki, selaku guru fisika SMA Negeri 95, juga mungkin ada Ibu Umiarti, wakil kurikulum, dan juga yang saya banggakan, anak-anak saya yang tercinta, ada di layar Ibu Dewi, saat ini terlihat 84 orang, kalau anak-anak saya ini mungkin sekitar 70-an ya, 70-an orang, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kegiatan ini, di mana kegiatan ini sesungguhnya bukan bagian dari PJJ kalian, tapi ini adalah penambahan wawasan kalian, karena kita tahu di luar sana teknologi sudah sangat berkembang, jadi tidak ada salahnya kita mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen dari Universitas Mercu Buana mengenai basic aerodinamik. Insya Allah ilmu tidak ada yang sia-sia ya nak, jadi diikuti dengan baik, memberi manfaat kepada kamu, terutama anak-anak ibu yang berasal dari jurusan IPA. Mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada kamu untuk lebih lanjut mendalaminya kelak, sehingga bisa menjadi orang-orang hebat, seperti contohnya Bapak Ibu dosen di teknik mesin. Kepada Bapak Dr. Nanang, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada SMA Negeri 95 untuk mengetahui mengenai basic aerodinamik dari ahlinya langsung. Tahun lalu saya ingat banget itu komputasi ya, jadi tentang penggunaan komputer dalam penyelesaian masalah matematik, kalau nggak salah ya tahun lalu. Dan alhamdulillah tahun ini masih berlanjut. Ke depan mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa lanjut lagi, di mana semua yang diberikan oleh Universitas Mercu Buana insya Allah memberikan manfaat kepada anak-anak kami, membawa keberkahan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen teknik mesin, juga untuk kita semua. Amin. Anak-anakku silahkan diikuti dengan baik. Jika ada yang tidak paham ditanya saja ya nak, nggak usah malu-malu, karena Bapak Ibu dosen ini sangat senang di apa ya, ada komunikasi dua arah, bukan begitu ya Kak ya, Bapak Ibu. Betul Ibu. Ditanya saja, walaupun mungkin istilah-istilahnya terlalu asing atau bagaimana, tanya aja nak, karena sesungguhnya aerodinamik ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Kepala SMA Negeri 95. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Universitas Mercu Buana. Mudah-mudahan kerjasama kita ke depan lebih baik lagi dan bermanfaat. Amin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang mungkin saya tidak bisa melihat di layar ya. Nah, sebelum dimulai, saya ingin mengambil gambar beberapa. Bisa dinyalakan kameranya adik-adik SMA untuk kenang-kenangan kita bertemu di virtual ya.
Mohon anak-anakku aktifkan kameranya. Mohon adik-adik untuk dinyalakan kameranya untuk kita foto. Seperti PJJ biasa diaktifkan. Kalau nggak ada wajahnya nanti Ibu Dewi bingung ini. Nah, nggak apa-apa pakaiannya sepakaiannya bukan pakaian sekolah, nggak apa-apa karena ini di luar. Wah, iya. Ya, terima kasih yang sudah mengaktifkan ya. Pak Dedi sudah bisa diambil? Ayo ditunggu yang belum mengaktifkan. Mau saya ambil? Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, lagi ya. Oke, 1, 2, 3 senyum. Semangat ya. Sudah Pak Dedi? Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke acaranya. Sebelumnya saya akan memberitahukan nanti ada absensi di akhir materi untuk adik-adik siswa SMA 95. Kemudian nanti ada link untuk kuesioner dikhususkan untuk Bapak Ibu Guru ya Bu Dewi. Nanti mohon diisi kuesionernya. Akan diberikan di kolom chat ya Bu. Nanti akan muncul di kolom chat absensi dan link kuesionernya. Kemudian untuk adik-adik nanti di akhir acara ada kuis ya. Kemudian kuisnya ada hadiahnya untuk yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Dimohon untuk nanti adik-adik bisa mengikuti kuisnya. Siapa tahu hari ini kalian beruntung. Lumayan untuk uang jajan. Demikian Ibu Dewi. Biar semangat. Oke, kita langsung saja. Silakan untuk Bapak Alif sebagai pemateri untuk memberikan materi hari ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Wiwit. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bu Dewi atas kesediaannya, atas keluangan waktunya untuk kami memaparkan apa yang telah kami peroleh di Universitas Mercu Buana. Kemudian terima kasih pula kepada adik-adik, ya siang-siang begini kan enaknya tidur siang ya kalau nggak sekolah ya. Tapi adik-adik di sini semangat untuk menimba ilmu lagi di luar jam pelajaran. Saya mohon maaf juga kalau misalkan nanti di tengah-tengah tiba-tiba sinyal saya terputus, ya mohon dimaklumi karena di tempat saya sinyalnya agak fluktuatif ya, kadang kencang banget, kadang hilang sama sekali, gitu. Jadi saya mohon maaf kalau nanti ada di tengah-tengah putus. Kemudian untuk materi hari ini saya akan menyampaikan mengenai aerodinamika. Tapi sebelum itu saya ingin sapa-sapa adik-adik dulu nih ya. Saya ingin seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi, kita diskusi dua arah gitu. Jadi bukan saya bicara, Anda mendengarkan, tapi saya bicara, Anda memperhatikan, nanti Anda bertanya, saya menjawab gitu. Atau yang menjawab bukan saya, tapi kalian sendiri gitu. Semoga sehat semua ya adik-adik dari SMA 95 Jakarta. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena musibah. Iya Kak. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ini dari kelas berapa ya adik-adik? Kelas 10, Bu. 10. Kelas 10 ya? Kelas 10, semuanya kelas 10 nih ya? Iya Pak. Kelas 11, Kak. Kelas 11 Oh, ada Kak. campur. Oh, campur ya? Ya, baik. Sudah tampil slide-nya di layar? Sudah. Ya. Untuk kelas 10, kemungkinan materi aerodinamika itu belum disampaikan di pelajaran fisika. Untuk yang kelas 11 seharusnya sih sudah ya. Karena ini kalau tidak salah semester genap kan ya adik-adik? Semester 2 maksudnya? Iya, Pak. Ya, semester 2 seharusnya sih seingat saya dulu banget waktu SMA
aerodinamika sudah disampaikan di semester 2. Ini ada di materi fisika, kalau nggak salah nama babnya adalah fluida. Di situ adik-adik belajar tentang hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli. Nah, turunan dari hukum Bernoulli itu nantinya akan mengarah ke aerodinamika. Ya, untuk materi fisika SMA, sebenarnya aerodinamika tidak terlalu dibahas detail, karena targetnya hanya untuk mengerti hukum Bernoulli. Saya rasa ada Pak Dasuki tadi ya, guru fisika. Selamat siang Pak Dasuki, semoga apa yang saya sampaikan sejalan dengan apa yang Pak Dasuki sampaikan di kelas. Baik, aerodinamika, kalau adik-adik mendengar aerodinamika nih, kira-kira apa yang terbayang di kepala adik-adik? Mohon ada yang menjawab. Halo? Suara saya putus nggak nih? Tidak, Pak. Nggak ya? Gimana adik-adik? Kalau adik-adik mendengar kata aerodinamika, atau dalam bahasa Inggrisnya aerodynamics, kira-kira apa yang terbayang nih? Berhubungan sama udara nggak, Kak? Udara, betul. Pesawat. Udara. Pesawat. Oke. Terus apa lagi? Mesin. Tadi apa? Sipil. Ada yang menjawab apa tadi? Mesin, Pak. Oh, mesin. Ya. Mesin apa nih? Mesin mobil, mesin jahit, mesin apa nih? Mesin pesawat. Mesin pesawat ya. Ya. Mesin pesawat itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita lihat di foto ini aja nih, mesin pesawat ada yang ada di bawah sayap pesawat itu, ya, itu namanya turbin gas. Kemudian di dalam kabin sayap pesawatnya, di dalam kabin pesawatnya sendiri juga ada mesin HVAC, heating, ventilating, and air conditioning. Nah, tapi yang kita bahas di aerodinamika bukan itu. Gitu. Jadi yang kita bahas di aerodinamika khususnya di pesawat itu ada di sayapnya. Gitu ya. Jadi kita akan membahas sayap pesawat, kurang lebih seperti itu. Yang akan saya sampaikan ada 3 kategori. Kategori pertama kita akan berkenalan dulu dengan istilah aerodinamika. Kemudian ada 2 gaya. Ada 2 gaya yang sangat terkenal di aerodinamika, yaitu gaya hambat dan gaya angkat. Pertama, kita akan kenalan dulu nih dengan aerodinamika. Sebenarnya istilah aerodinamika itu adalah istilah turunan, ya, yang mana aslinya istilahnya adalah aliran melewati bodi. Jadi istilah aslinya adalah aliran fluida ya, terutama fluida itu kan ada cairan dan ada gas. Nah, dalam hal ini aerodinamika adalah aliran udara yang melewati bodi. Bodi yang dimaksud itu bodi apa? Nah, semuanya, entah itu pesawat, entah itu mobil, entah itu burung, entah itu gedung-gedung pencakar langit, entah itu rumah kalian, di sekitar rumah kalian, atau di sekitar tubuh kalian ketika kalian naik motor gitu ya, atau apalagi ya, di sekitar pohon-pohon ya, ketika ada angin kencang gitu kan, pohonnya suka ketiup angin gitu ya. Nah, itu juga bahasan aerodinamika sebenarnya. Jadi ketika kita mendengar aerodinamika, memang yang terlintas yang paling terkenal adalah pesawat. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada istilah aslinya, yaitu aliran fluida yang melewati bodi, maka aerodinamika itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam, aplikasinya bisa macam-macam. Termasuk turbin angin pun itu juga ada kajian termodinamikanya. Gitu. Jadi istilah aerodinamika tidak hanya melekat di pesawat, ya, walaupun setiap kita bicara aerodinamika selalu covernya itu pesawat ya, karena memang yang terkenal itu. Gitu. Kemudian untuk adik-adik yang kelas 10, ini kan sudah semester 2 ya, saya rasa pembahasan tentang kecepatan ini sudah pernah dibahas ini ya.
apalagi yang kelas 11 nih. Kecepatan relatif. Kecepatan relatif itu begini contohnya. Kalau misalkan kita naik mobil, sebenarnya yang bergerak itu mobilnya atau udaranya. Kan contoh gampangnya begini deh. Ketika kita naik mobil, kemudian mobil itu melaju, kita pasti akan melihat pohon-pohon di samping kita mendekat ke arah kita. Entah itu pohon, entah itu rumah-rumah mendekat ke arah kita. Nah, sebenarnya yang bergerak itu kita atau pohon-pohon itu yang mendekat ke arah kita? Mohon ada yang menjawab. Kita Kak. Kita yang bergerak. Ada lagi jawaban yang lain yang lebih unik jawabannya? Tergantung gimana tuh? Kalau dari perspektif lain kelihatan, kalau dari perspektif dalam mobil rumah-rumahnya yang gerak, tapi kalau dari luar kita yang gerak. Nah, itu dia. Jadi tergantung siapa pengamatnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan perspektifnya atau pengamatnya ada di luar mobil, maka yang bergerak mobilnya. Ya, misalnya kita duduk di samping pohon, kemudian ada mobil melintas. Nah, yang bergerak ya tentu mobilnya, karena kita diam. Tapi kalau pengamatnya ada di dalam mobil, ya pengamatnya ikut bergerak bersama mobil, maka yang bergerak pohonnya bergerak ke arah kita. Itu kan. Nah, artinya kecepatan itu sifatnya relatif. Kecepatan 100 km per jam itu relatif. Siapa dulu yang lihat gitu. Ya, kalau misalkan mobil itu bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, maka yang bilang mobil itu bergerak 100 km per jam itu pasti orang di luar mobil yang tidak ikut bergerak bersama mobil. Sementara orang yang berada di dalam mobil, dia merasa mobilnya diem. Yang bergerak 100 km per jam itu ya pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya bergerak ke arah si pengamat gitu ya. Nah, dalam hal aerodinamika, pohon-pohon tadi itu adalah udara. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang bergerak itu kan mobilnya ya. Jadi udaranya diam nih. Udara di samping kita ini diam. Tapi ketika mobil itu melaju atau pesawat itu melaju, seakan-akan bagi si pengamat yang ada di dalam mobil, anginnya yang bergerak, gitu. Anginnya yang bergerak nabrak si mobil, gitu ya. Nah, jadi di dalam kajian aerodinamika kita menyepakati bahwa si pengamat atau yang melakukan kajian aerodinamika itu bergerak bersama bodinya. Ya, bisa bodi mobil, bisa pesawat, bisa apalagi aerodinamika itu roket gitu ya, macam-macam. Intinya bendanya diam atau bodinya diam atau mobilnya diam atau pesawatnya yang diam, kemudian anginnya yang bergerak menabrak si bodi gitu. Jadi walaupun kenyataannya sebenarnya sebaliknya ya, tapi untuk mempelajari aerodinamika kita kesepakatannya ada begitu. Gitu. Jadi seperti contoh gambar yang di samping nih ya, ini adalah salah satu tes aerodinamika pada sebuah mobil. Jadi mobilnya diam, kemudian ditembakkan gas. Sebenarnya udara, tapi udara itu kan tidak terlihat ya. Makanya di sini dipakai gas yang berwarna. Gitu ya. Kemudian di samping di bagian depan mobil itu ada kipas besar di situ yang menembakkan si gasnya ke belakang. Kemudian nanti pola-pola yang terbentuk di sekitar bodi mobil, nah itulah yang dipelajari di aerodinamika. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Untuk adik-adik dari kelas 10, masalah kecepatan relatif ini seharusnya sih sudah dipelajari ya di fisika ya. Kemudian karena adanya pergerakan udara di sekitar bodi, maka udara tersebut akan memberikan dua faktor. Ya, yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah tegangan geser atau bahasa Inggrisnya shear stress. Yes, tegangan itu kan stres ya. Kan saya rasa di fisika SMA kelas 11 ya, kita mengenal ada tegangan, ada regangan ya, ada stres, ada strain. Nah, jadi udara yang lewat di sekitar bodi itu akan memberikan tekanan dan tegangan geser. Ya, tekanan itu arahnya
akan mengarah ke body, ya, tegak lurus bodinya, sementara tegangan geser, ya namanya juga geser ya, berarti dia akan menggeser si body. Nah, karena ada dua faktor itu, maka muncullah dua gaya yang sangat terkenal di aerodinamika, yaitu gaya hambat, ya kalau di bahasa Inggris kan menjadi drag force, kemudian satu lagi adalah gaya angkat, yang di bahasa Inggris kan jadi lift force. Semoga terjemahan saya nggak salah ya, gaya hambat dan gaya angkat, karena di pakar-pakar aerodinamika pun nyebutnya langsung aja drag lift gitu ya. Nanti ketika kalian masuk ke perkuliahan, kemudian kalian masuk ya kira-kira ke khususnya ke teknik mesin, kalian akan belajar di mekanika fluida, dan di situ kalian akan membahas lebih detail mengenai drag dan lift ini. Di sini saya janji deh, saya nggak terlalu teknis ya, kita senang-senang aja, karena di sini saya hanya ingin menyampaikan suatu fenomena-fenomena menarik ya, yang mungkin ya, yang harapan saya bisa memotivasi adik-adik untuk mendalami sains lebih lanjut. Ya, sains itu seru loh. Sains itu seru. Ya, kemudian untuk mempelajari aerodinamika, kita mengenal dua cara. Yang pertama secara eksperimen, yang kedua simulasi. Tentu kalau eksperimen berarti kita membutuhkan sebuah benda ujinya. Ya, kalau misalkan kita ingin menguji pesawat, ya kita membutuhkan si pesawatnya. Kemudian gimana cara mengujinya? Apakah pesawatnya diterbangkan atau apakah mobilnya dijalankan gitu? Tentu tidak, karena tadi sudah sempat disinggung bahwa bodinya diam, ya berarti pesawatnya diam, maka kita yang menggerakkan udaranya. Nah, salah satu cara eksperimen untuk melakukan itu adalah dengan terowongan angin atau wind tunnel. Ya, sama seperti contoh gambar yang sebelah kiri atas, ya itu ada sebuah model pesawat yang dimasukkan ke terowongan udara atau terowongan angin. Nanti di ujung terowongan itu ada kipas yang akan meniupkan udara. Nah, ketika si model pesawat ini terkena tiupan udara tadi, maka pesawatnya akan naik ke atas. Ya, nah ketika dia naik ke atas, ada satu mekanisme di bawah di bawah pesawat itu, yaitu seperti piston gitu ya, bisa naik turun. Nah, itu nanti akan mengukur gaya angkat yang diterima oleh si pesawat gitu. Jadi nanti dia bisa ketahuan nih, oh gaya angkatnya sekian nih. Kalau kita pakai model pesawat yang seperti ini, coba kita ganti modelnya. Nah, siapa tahu gaya angkatnya lebih besar gitu atau lebih kecil gitu ya. Nah, jadi eksperimennya begitu. Keunggulannya dari sistem eksperimen ini ya, kita bisa benar-benar mendapatkan nilai gaya angkat yang real, yang benar-benar terjadi di alam gitu ya. Tapi kelemahannya, kita harus menyiapkan terowongan udara. Bisa adik-adik bayangkan nih, terowongan udaranya akan sebesar apa kalau kita menganalisis pesawat, atau terowongan udaranya sebesar apa kalau kita menganalisis mobil, gitu kan. Nah, kalaupun pesawat dan mobilnya itu dibuat mini, ya, dibuat istilahnya jadi model pesawat atau model mobil ya, kita buat mini, kecil gitu, tapi kan terowongan udaranya tetap besar, gitu, sehingga membutuhkan space yang besar, membutuhkan laboratorium yang besar, gitu. Kemudian untuk membuat modelnya semirip mungkin dengan kondisi aslinya, ya untuk membuat model pesawat yang semirip mungkin dengan kondisi aslinya pun nggak mudah, gitu. Nggak mudah, nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau mobil banyak lekukan-lekukannya, kemudian membuat lekukan-lekukan itu semirip mungkin juga nggak mudah. Artinya akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Gitu. Nah, maka dikenalkanlah simulasi aerodinamika, itu menggunakan teknik komputer, teknik komputasi. Metodenya namanya adalah CFD ya, bukan Car Free Day ya, bukan Car Free Day, tetapi Computational Fluid Dynamics, ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi dinamika fluida komputasi, ya, komputasi dinamika fluida. Nah, CFD ini akan mempergunakan
metode numeris untuk memperkirakan pola aliran angin yang terbentuk di sekitar bodi. Ya, namanya juga perkiraan, artinya model simulasi ini belum tentu benar. Tergantung apakah kita gambar mobilnya benar, ya, apakah kita men-set parameter-parameternya itu benar. Nah, jadi masing-masing ada keunggulan, ada kelebihannya. Kalau model eksperimen, keunggulannya kita bisa mendapatkan nilai yang real, nilai yang sebenarnya, tapi kelemahannya ya itu tadi, butuh space yang besar, kemudian mahal pula gitu. Kalau yang CFD itu jelas lebih murah karena kita cuma modal komputer, cuma modal laptop saja, kemudian kita bisa langsung running, kita bisa langsung jalankan simulasinya. Tapi kelemahannya adalah karena itu adalah perkiraan, artinya pola aliran yang terbentuk belum tentu benar. Gitu. Nah, tapi dua metode ini masih terus dikembangkan hingga sekarang. Terutama di Mercu Buana kita sedang mengembangkan model yang CFD ini, gitu ya. Jadi kalau adik-adik nanti gabung gitu ya, misalnya ke Mercu Buana dan tertarik di teknik mesin, tertarik pula tentang aerodinamika, maka kita akan banyak bahas tentang aerodinamika yang pakai model CFD. Menarik sebenarnya, karena kita bisa atur-atur sesuka hati gitu ya. Kita bisa atur kalau misalkan udaranya dingin bagaimana nih, kalau misalnya udaranya panas bagaimana nih. Nah, kalau kondisi eksperimen kan untuk membuat udara dingin, udara panas gitu kan ribet ya, repot ya, malah butuh alat tambahan gitu. Malah jadi mahal lagi, tambah mahal lagi gitu. Kemudian karena tadi kita sudah mengenal ada dua gaya yang terkenal di aerodinamika, yaitu gaya hambat dan gaya angkat, kita akan bahas satu-satu. Gaya hambat dulu, atau drag force. Adik-adik pasti merasa nih, ketika adik-adik naik motor, pasti kalau misalkan motor itu terlalu kencang, pasti adik-adik akan merasakan dorongan ke belakang. Dorongan ke belakang akibat angin, ya. Dorongan ke belakang akibat angin. Ya, contohnya kayak foto di sini ya. Ini ada papi, anak anjing. Di sini dia terkena angin sehingga bulu-bulunya ke belakang semua gitu ya. Nah, ini kalau dilogikakan sederhana, ya jelas bulu-bulunya ke belakang karena ada angin. Sesimpel itu gitu. Tapi karena ada yang ke belakang, ada yang terdorong ke belakang itu akan menjadi kajian yang tersendiri gitu, yang dinamakan gaya hambat gitu. Nah, gaya hambat sendiri di aerodinamika itu adalah sebuah drawback atau kerugian. Kenapa? Karena gara-gara si gaya hambat ini, mobil kita ketika kita injek gas mobil, maka kira-kira sekitar 50-60% bahan bakar yang digunakan atau energi yang dibangkitkan dari bahan bakar itu digunakan untuk melawan gaya hambatnya. Ya, jadi ketika mobil itu melaju, ada hembusan angin ke arah si mobil. Nah, hembusan angin itu rupanya kuat banget gitu. Sampai-sampai setengahnya lebih dari bahan bakar yang kita pakai itu digunakan untuk melawan si hembusan angin itu. Gitu. Artinya kalau misalkan gaya hambat ini bisa kita hilangkan atau setidaknya kita minimalisir, tentu mobil kita menjadi hemat bahan bakar. Gitu. Ternyata seperti itu, maksudnya sampai seperti itu gitu gaya hambat itu. Nah, makanya sampai sekarang pun, sampai di tahun 2021 pun, model-model mobil yang bisa meminimalisir gaya hambat terus dikembangkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa gaya hambat itu adalah sebuah kerugian yang kalau bisa dihilangin. Tapi masalahnya hukum alam ya, hukum alam bilang nggak bisa kamu ngilangin gaya hambat, nggak bisa. Karena apa? Udara nih walaupun kita nggak bisa merasakan udara, tapi udara itu punya gaya gesek. Nah, udara itu punya tekanan.
Gitu. Nah, karena ada itu semua, maka gaya hambat jadi terbentuk. Jadi mau bagaimanapun nggak bisa kita menghilangkan gaya hambat. Yang bisa mengurangi. Nah, seperti apa menguranginya? Nah, nanti kita lihat. Untuk membahas gaya hambat ya, kita perlu memahami dulu fenomena separasi. Ini sebenarnya adalah fenomena yang sering kita lihat ya. Contohnya kayak misalkan ilustrasi di pojok kanan bawah, itu ada air terjun. Air terjun itu andai kata air terjun itu kecepatannya pelan, kecil kecepatannya. Maka apa yang terjadi? Air terjunnya akan turun mengikuti si tebingnya. Ya, dia akan nempel ke tebingnya. Ya, pernah lihat pasti yang seperti itu. Tapi andai kata air terjunnya itu kenceng, maka si air itu tidak lagi nempel ke tebing, maka dia akan lompat gitu ya, seperti foto yang di kanan bawah itu. Dia akan lompat. Nah, lompatnya air atau terlepasnya air dari tebing itu yang dinamakan separasi. Separasi itu kan asal kata dari bahasa Inggrisnya kan separation ya, artinya lepas atau pelepasan gitu ya. Nah, fenomena separasi ini ternyata tidak dialami cuma oleh air, udara juga begitu ternyata. Nah, kalau kita lihat nih, ini ada sebuah ilustrasi eksperimen. Ini ada sebuah bola gitu ya, bola ditabrak angin dari kiri. Kalau misalkan angin itu pelan, maka pola aliran angin akan mengikuti si bola. Sama seperti foto ilustrasi yang di atas, yang gambar A. Ya, jadi kalau si angin itu pelan, maka dia bisa ngikutin si bentuk bolanya. Tapi ketika si angin itu dikencengin dikit, ya seperti gambar B, maka mulai muncul daerah separasi atau sama seperti yang air tadi, dia akan terlepas dari si bola gitu. Dia akan terlepas dari si bola dan membentuk separation bubble istilahnya. Karena udara ya, separation bubble. Kemudian kalau misalkan angin itu sangat-sangat kencang, ya sangat-sangat kencang gitu anginnya, sama seperti gambar yang C, maka daerah separasinya jadi makin besar, gitu. Daerah separasinya jadi makin besar. Sama seperti kasus yang air ini. Kalau misalkan air terjun itu kencang banget gitu ya, itu pasti daerah terlepasnya juga makin jauh, ya kan? Daerah terlepas dari tebingnya juga makin jauh, si air itu jatuhnya makin jauh dari tebing gitu. Nah, udara pun sama dengan itu. Kalau semakin kenceng, ternyata si udara itu terlepas makin jauh gitu. Jadi daerah separasi di bagian belakang bodi itu menjadi semakin besar. Nah, bodi-bodi atau benda-benda yang menimbulkan daerah separasi di bagian belakang itu yang dinamakan blunt body atau benda tumpul. Ya, contoh yang paling gampang itu tadi lingkaran ya. Lingkaran itu contoh benda tumpul. Nah, kemudian karena adanya separasi tadi ya, semoga tadi separasi semoga bisa dipahami ya sama adik-adik ya, karena ilustrasinya mudah sekali. Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari bahkan adik-adik bisa coba juga gitu ya. Kalau misalkan adik-adik jatuhkan air dari meja gitu ya, kemudian air jatuhannya itu kencang, pasti air itu akan jatuh jauh dari meja gitu ya. Itu bisa dicoba sehari-hari masalah separasi tadi. Kemudian dalam kasus udara, ketika separasi itu terbentuk di bagian belakang, maka udara itu akan memberikan tekanan negatif atau tekanan yang kecil di bagian belakang. Sementara kita tahu ketika si udara itu nabrak bagian depan, ya contohnya kayak ilustrasi yang ada di kanan ini, ada sebuah batang gitu ya ditabrak oleh angin, kemudian angin itu lewat ke batang, nah daerah separasinya muncul di bagian belakang, dan ini menjadi tekanan rendah. Sementara di bagian depan, ya karena dia benar-benar langsung ketabrak sama si udara, maka bagian depan ini tekanannya jadi tinggi. Nah, karena bagian depan tekanannya tinggi, sementara bagian belakang tekanannya itu rendah, maka ada beda tekanan nih, ada beda tekanan. Adik-adik bisa bayangkan, si batang ini, dia menerima tekanan besar ke belakang, sementara yang dari belakang,
tekanannya kecil, dia nggak bisa melawan gitu ya. Otomatis si batang ini akan terdorong ke belakang. Nah, itu yang sebenarnya adik-adik rasakan ketika adik-adik naik motor ya, kemudian motornya kencangan dikit gitu ya, kemudian pasti akan ada rasa terdorong ke belakang. Nah, itu karena fenomena ini tadi. Gitu. Nah, fenomena ini tadi ternyata ketika diaplikasikan di pesawat, diaplikasikan di mobil, malah menjadi sebuah kerugian. Gitu ya. Jadi semakin kencang mobil itu jalan, rupa-rupanya tekanan yang diberikan oleh si udara ke bagian depan itu juga semakin besar. Nah, itulah yang tadi sempat saya singgung bahwa tekanan atau dorongan ke belakang itu tadi, atau gaya hambat tadi, itu bisa menghabiskan kira-kira 50% sampai 60% dari energi bahan bakar yang adik-adik berikan gitu ya. Gitu. Jadi kalau adik-adik isi bensin gitu untuk mobil 30 liter katakanlah, itu 15 liternya hanya digunakan untuk melawan angin. Cuma untuk melawan angin gitu ya. Padahal angin kan dilihat aja nggak bisa, kita pegang juga nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata efeknya sebesar itu gitu. Gaya hambat itu tadi. Nah, terus gimana dong cara menghilangkan gaya hambat? Nah, kalau misalkan kita lihat ini tadi, berarti yang menyebabkan gaya hambat adalah daerah separasi di bagian belakang. Gitu ya. Jadi secara teorinya, kalau kita lihat teorinya ini tadi, berarti gaya hambat ini atau gaya dorongnya si angin ini yang dirasakan itu gara-gara tekanan yang rendah di bagian belakang. Berarti gimana caranya? Ya kita hilangkan, jangan sampai bodi yang mobil itu memiliki daerah separasi di bagian belakang. Jangan sampai ada udara yang terlepas dari si bodi di bagian belakang. Ini adalah kajian aerodinamika menggunakan metode CFD, ya, yang tadi sudah sempat saya sebut, yang pakai simulasi komputer. Ini yang saya lakukan di Universitas Mercu Buana. Kita bisa memvisualisasikan daerah separasi yang terjadi di belakang mobil. Ini kalau nggak salah dulu saya buat mobil R3 nih ya, Suzuki R3. Ini nggak terlalu mirip sih dengan R3, tapi cukup memberikan gambaran bahwa memang ada daerah separasi yang cukup besar di bagian belakang mobil. Nah, daerah separasi yang di belakang mobil inilah yang menyebabkan tekanan di belakang mobil itu menjadi kecil, sementara tekanan yang di bagian depan itu besar. Nah, itu tadi yang yang menyebabkan gaya hambat. Artinya gaya hambat itu terbentuk akibat adanya beda tekanan di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, berarti untuk mensiasati supaya gaya hambat itu hilang atau setidaknya mengurangi gaya hambat itu, maka kita harus bisa menghilangkan daerah separasi di bagian belakang. Caranya gimana dong? Nah, oh ya, sebelum kita lihat caranya ya, gaya hambat itu sendiri biasanya direpresentasikan atau diungkapkan dalam koefisien hambat, atau simbolnya adalah CD. Ya, koefisien hambat itu kalau semakin besar koefisiennya, maka gaya hambatnya semakin besar. Nah, keuntungan menggunakan koefisien hambat daripada gaya hambat, kalau misalkan gaya hambat itu untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya, berapa sih gaya hambat yang diterima sama mobil kita, maka eksperimennya ya butuh mobil itu. Nggak bisa pakai mainannya, nggak bisa pakai model kecilnya. Karena nanti nilainya akan beda, gitu ya. Tapi kalau kita pakai koefisien hambat, ya CD tadi, maka kita bisa nih pakai mainannya. Selama bentuknya sama, selama ukurannya itu rasionya itu sama ya. Misalnya kalau jaraknya jarak ban depan dan ban belakang itu kira-kira 1 meter, maka kalau dikecilkan pun rasionya pun sama gitu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka koefisien hambat yang dihitung dari sebuah model mobil itu akan sama persis dengan mobil aslinya. Gitu. Jadi karena kita tidak mungkin atau untuk mengurangi biaya eksperimen, tentu kita nggak
menguji pakai mobil asli, kita mengujinya pakai mobil mainannya gitu ya, pakai mobil mainannya, maka kita lebih banyak menggunakan koefisien hambat. Ya, itu contoh ilustrasinya. Itu salah satu ilustrasi untuk melihat pola aliran di sekitar mobil ya, pakai gas yang berwarna tadi ya, karena udara kan nggak kelihatan. Gitu. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan daerah separasi di bagian belakang adalah membuat benda itu se-streamline mungkin. Apa sih streamline itu? Apa sih benda-benda streamline? Nah, contohnya ada di foto yang ada di kanan. Foto yang atas ya, itu seperti kalau orang aerodinamika bilang ini adalah bentuk teardrop atau air mata, bentuk air mata. Nah, bentuk air mata ini ternyata dia mampu mengurangi daerah separasi di bagian belakang. Dia mampu mengurangi daerah separasi di bagian belakang si bendanya itu, sehingga dia bisa menghasilkan CD atau koefisien hambat yang lebih kecil. Ya, contohnya kayak itu tadi benda streamline yang dibandingkan dengan benda bulat ya, seperti foto di bawahnya. Ternyata benda bulat itu atau benda tumpul itu CD-nya sekitar 1,2. Sementara kalau benda streamline CD-nya 0,12. Ini kan berarti 10 kali lebih kecil ya. 10 kali lebih kecil CD-nya. Dan semakin kecil CD artinya gaya hambatnya pun semakin kecil. Itu artinya benda-benda streamline itu gaya hambatnya semakin kecil. Nah, berdasarkan teori ini, maka nih, saya mengajak adik-adik untuk kritis ya. Saya mengajak adik-adik untuk kritis. Berarti persepsi selama ini keliru dong. Persepsinya apa sih yang keliru? Gini, kita selalu berpersepsi bahwa ketika moncong mobil itu lancip, ya, atau ketika benda itu depannya lancip itu akan lebih bisa membelah udara sehingga dia lebih bisa melaju lebih kencang, gitu ya. Pasti ada deh pernah dengar tuh persepsi kayak gitu. Jadi ketika si moncong depannya itu lancip ya, dalam hal ini adalah mobil gitu misalnya, ya ketika moncong depan itu lancip, itu akan bisa membelah udara sehingga bisa melaju lebih kencang seperti tanpa hambatan gitu. Dibandingkan moncong yang tumpul gitu ya. Dibandingkan moncong tumpul itu jadi akan susah gitu ya. Nah, persepsi seperti itu nggak sepenuhnya salah sih, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena yang menyebabkan gaya hambat itu besar justru fenomena yang ada di belakang, bukan di depan. Artinya untuk menghilangkan gaya hambat, yang kita buat lancip itu bukan depannya, tapi belakangnya yang kita buat lancip. Gitu. Jadi untuk mengurangi gaya hambat, bukan depannya yang kita bikin lancip, tapi belakangnya yang kita bikin lancip. Nah, adik-adik pasti lihat nih, terutama dari foto-foto pesawat yang tadi sudah tampak ya, yang sudah terlihat, pasti depannya pesawat itu tumpul, ya, atau hidungnya pesawat itu, moncongnya pesawat itu nggak ada yang lancip tuh, tumpul. Ya ada sih pesawat-pesawat yang tempur itu lancip tuh. Tapi yang lebih penting adalah bagian lancip di belakang, gitu. Bagian runcing di bagian belakang. Nah, karena ada pikiran seperti ini, maka ilmuwan-ilmuwan zaman dulu kira-kira tahun 30-an ya, 1930-an, itu membuat mobil yang bentuknya aneh banget ya, lancip di bagian belakang. Nanti kita lihat. Kemudian karena teori streamline tadi ya, teori benda streamline lawan benda tumpul tadi, itu sebenarnya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, terutama yang membutuhkan speed, membutuhkan kecepatan. Misalnya pemain ski nih, ini adalah salah satu uji coba pemain ski tentang streamline yang ada di sekitar badannya dia, gitu. Jadi kenapa dia membungkuk? Kenapa dia nggak berdiri aja? Capek bungkuk gitu ya. Nah, itu bukan supaya depannya jadi lancip, tapi dia membentuk supaya si udara itu bisa lewat dengan mudah.
ya, tanpa hambatan di tubuhnya. Gitu ya, kalau dilihat di sini kan bagian belakangnya hampir tidak ada separasi ya. Ya, ada separasi tapi kecil gitu ya. Ya, bisa dibilang hampir tidak ada separasi. Nah, ini yang menyebabkan si pemain ski itu dia bisa meluncur kencang sekali. Kalau misalkan dia berdiri, tentu dia pasti sudah terdorong angin, jatuh malahan. Bukannya menang, malah cedera. Gitu. Kemudian contoh-contoh streamlining atau usaha membentuk streamline itu juga ada di MotoGP misalnya. MotoGP itu kenapa sih yang nyetir motor bungkuk? Padahal kita sehari-hari kalau nyetir motor ya biasa aja, duduk tegak gitu kan biasa aja. Bukan untuk gaya-gayaan. Bungkuknya itu ya untuk membentuk streamline tadi. Gitu. Kemudian apalagi ya? Sepeda. Kalau adik-adik lihat ya, desain sepeda balap yang terutama di jalan raya, desain sepeda balap itu orangnya pasti akan bungkuk, ya, setirnya ke bawah gitu, stangnya itu ke bawah gitu ya, ke bawah, sehingga orangnya pasti bungkuk gitu. Beda dengan sepeda-sepeda gunung, dia yang dibutuhkan sepeda gunung adalah stangnya panjang supaya bisa menghasilkan torsi lebih besar, ya, karena kan medannya berat ya. Nah, sementara kalau yang sepeda balap di jalan raya itu kan stangnya pendek-pendek, dia nggak membutuhkan torsi besar, tapi dia butuh bungkuknya itu tadi supaya bisa kencang-kencangan. Nah, model topi atau helm, model helmnya pembalap sepeda itu juga dibentuk supaya belakangnya tuh yang runcing, gitu ya, dibentuk belakangnya runcing. Perkara di depannya ada topinya begini, ya itu kan supaya nggak panas aja ya. Tapi kalau ada lihat helm-helm sepeda yang jalan raya ya, yang pembalap-pembalap jalan raya itu kan dia depannya lingkaran gitu ya, kemudian ke belakangnya lancip. Nah, itu usaha untuk membentuk streamline. Terus kalau misalkan nih, kalau adik-adik pernah buka medsos ya, kemudian ada yang nge-share nih balap sepeda, terus ada salah satu pembalapnya yang dia tiduran gitu ya, kemudian dia bisa nyalip teman-temannya yang lain, nyalip lawan-lawannya yang lain. Pernah lihat nggak yang kayak gitu? Coba ada yang respon deh. Pernah lihat nggak video itu? Enggak. Nggak pernah lihat? Wah, itu lumayan viral loh itu di medsos tuh. Bukan orang Indonesia sih, bukan orang Indonesia. Tapi jadi di video itu ada banyak pembalap-pembalap sepeda, ya, pembalap-pembalap sepeda ya, dia namanya sepeda ya berarti kan digoes gitu ya, digoes gitu. Terus tahu-tahu ada dari belakang salah satu kontestannya itu dia malah tiduran gitu. Jadi posisinya kayak Superman gitulah ibaratnya. Posisi kayak Superman, dia kakinya ke belakang, jadi nggak mungkin dia goes. Tapi malah dia jadi makin kencang, dia bisa nyalip lawan-lawannya gitu. Nah, itu adalah usaha dia membentuk streamline. Saya nggak ngerti sih kalau di aturan sepeda balap itu diperbolehkan atau enggak ya. Tapi itu kalau di medsos jadi bahan lucu-lucuan aja gitu. Nah, sebenarnya bahan lucu-lucuan di medsos, kalau kita mau berpikir kritis, itu bisa kita pelajari, bisa kita kaitkan dengan fenomena sains gitu. Jadi bermedsos itu nggak selamanya, terutama lihat video-video lucu gitu, nggak selamanya unfaedah gitu ya. Ada kalanya berfaedah juga, bisa menambah wawasan kita kalau kita bisa mengaitkan itu dengan sains yang kita dapat di bangku sekolah. Gitu ya. Itu salah satu usaha streamlining juga. Kalau belum ada yang nonton, coba dicari tuh di medsos tuh. Itu lucu juga itu. Kemudian ini yang tadi sempat saya singgung bahwa model teardrop atau model air mata ya, yang tadi bisa menghasilkan gaya hambat itu lebih kecil daripada model benda tumpul, itu mulai dikembangkan di mobil itu sekitar tahun 30-an, 1930-an. Foto yang di bagian bawah itu adalah mobil teardrop yang dikembangkan oleh Jerman ya, ilmuwan Jerman. Kemudian yang foto atas itu Ferrari, itu mobil modern. Nah, kita bahas dulu nih mobil teardrop nih. Mobil teardrop ini ternyata
CD-nya cuma 0,19. Ini kecil banget. Kenapa? Karena mobil-mobil modern zaman sekarang itu CD-nya yang paling kecil itu mobilnya Tesla tuh. Itu cuma nyampe 0,24. CD-nya nggak sekecil model teardrop. Tapi kenapa model teardrop ini dihilangkan gitu? Kenapa nggak dipakai? Ya, yang pertama, lihat aja bentuknya. Siapa yang mau beli mobil kayak gitu? Ya kan, aneh banget gitu. Mobil kayak gitu nggak ada gagah-gagahnya gitu kan. Kalau misalkan itu dibuat mass production pun, yang beli siapa gitu. Kalau misalkan mobil Ferrari nih, harganya miliaran, modelnya teardrop gitu. Terus adik-adik punya duit nih. Kira-kira mau beli nggak nih? Saya sih nggak mau ya, modelnya nggak gagah gitu modelnya. Aneh banget gitu. Lucu modelnya. Dan lagi kelemahannya, model teardrop ini juga bisa-bisa nanti kalau dia kenceng, dia malah terbang gitu. Karena modelnya kan mirip kayak sayap pesawat. Ya kayak profil sayap pesawat gitu. Dia bisa-bisa malah terbang gitu. Nah, makanya kemudian ada penelitian lebih lanjut bahwa bagian runcing di bagian belakang itu, ya kalau kita lihat yang slide ini, nah ini kan, ini semoga kelihatan nih kursornya. Ya. Ini kan di bagian belakang muncul nih separasi nih, tapi kan separasinya tidak pas di bagian ujung lancipnya. Kira-kira di bagian sinilah dia terjadi separasi. Nah makanya di bagian sini dipotong. Nah dipotong ujung lancipnya itu yang dinamakan crop off flat tail. Jadi tail atau ekornya itu flat, lurus. Ya, kemudian itu adalah hasil potongan dari teardrop tadi. Nah, crop off flat tail itulah yang jadi cikal bakal mobil-mobil modern. Nah, kalau adik-adik perhatikan mobil-mobil Ferrari contohnya yang di atas itu kan sebenarnya model teardrop, tapi dipotong bagian belakangnya. Ya kan? Bagian belakangnya jadi dia datar, seperti dipotong bagian teardropnya. Nah, itu ternyata bisa menghasilkan CD yang kurang lebih sama, ya kurang lebih sama, nggak jauh beda sama model teardrop, tapi jauh lebih estetis. Nah, makanya model-model crop off flat tail ini banyak digunakan di mobil-mobil modern zaman sekarang. Ya, contohnya tadi tuh Ferrari yang bagian atas. Terus adik-adik juga bisa lihat mobil-mobil balap ya kayak NASCAR gitu, yang mobil sedan terutama, itu kan sebenarnya mobil teardrop tapi dipotong bagian belakangnya menjadi flat tail gitu. Nah, itu yang jadi cikal bakalnya tuh. Ini kalau misalkan nggak ada si ilmuwan ini ya, ilmuwan yang saya lupa namanya ya, susah soalnya. Nggak ada ilmuwan yang kepikiran untuk memotong si streamline itu, kemungkinan mobil-mobil balap bentuknya kayak teardrop itu tuh. Mobil-mobil balap tuh bentuknya kayak bagian bawah itu. Ya, beruntunglah ada orang itu ya. Itu tadi masalah gaya hambat ya. Kemudian gaya berikutnya adalah gaya angkat atau lift force. Lift force tentu kalau kita bicara gaya angkat, kita tidak lepas dari yang namanya pesawat. Kenapa pesawat itu bisa mengangkasa ya karena ada gaya angkat. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, saya mau tanya dulu nih ke adik-adik nih, terutama yang kelas 11. Kelas 10 boleh deh kalau misalkan sudah pernah dengar teori sayap pesawat ya. Kira-kira nih, menurut adik-adik, ada fenomena apa di sayap pesawat itu sehingga sayap pesawat itu bisa membuat pesawat mengangkasa? Coba ada yang jawab. Halo, suaranya nggak putus kan ya? Cek, halo. Enggak, Pak. Jelas Pak Ali. Ya, coba adik-adik kira-kira nih ada fenomena apa nih di sayap pesawat? Kok bisa sayap pesawat itu bikin pesawat nggak ringan loh ini. Pesawat ini berat loh, apalagi kalau setiap orangnya bawa bagasi gitu kan. Kira-kira apa yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang? Mbak, ada yang tahu nggak kira-kira?
Saya boleh kira-kira jawab ke Pak? Boleh, boleh. Jadi kayaknya menurut saya angin dari depan pesawatnya di redireksi ke bawah, jadi pesawatnya ke atas gitu. Oke, Menurut saya. oke, sip. Tadi siapa tadi yang jawab ya? Saya Kelarian, Oke, dari kelas kelas 10 IPA 2. kelas 10. Wah, mantap nih kelas 10. Yang kelas 11 gimana nih? Jadi ada sebuah teori tentang sayap pesawat ya, yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Ya, Gaya ada angkat sebuah sayap teori. pesawat terbang ya, Kak? Ya, gimana teorinya? Gimana ya? Syarat pesawat dapat terbang itu jika gaya yang di bawah itu mengangkat ke atas, terus dikurang gaya yang turun ke bawah itu lebih besar dari usaha pesawatnya. Usaha apa tuh? Berat pesawatnya maksudnya? Iya. Nah, Berarti. ya oke, sip. Oke, sip. Terima kasih. Yang lain ada lagi jawaban-jawaban yang unik gitu? Nggak ada? Nah, Kayak dorong dari mesin. ada satu teori gaya dorong mesinnya. Nah, kalau gaya dorong mesinnya kurang tepat karena gaya dorong itu hanya membuat untuk di pesawat namanya thrust ya gaya dorongnya. Jadi gaya dorong itu hanya membuat si pesawat maju ke depan. Dia tidak ada membuat naik ke atas gitu. Oke, gini. Ada satu teori tentang sayap pesawat yang terkenal yang dulu bahkan sempat saya percayai ya sampai saya mendalami aerodinamika. Teorinya begini. Profil sayap pesawat itu kan mirip seperti teardrop tadi ya. Ya bisa dibilang mirip seperti mouse inilah. Mirip seperti mouse ini. Nah, teori itu bilang karena bagian atas ini lebih panjang lintasannya dibandingkan dengan bagian bawah, maka ketika udara lewat di bagian atas, dia harus sampai dengan waktu yang sama, sampai ke belakang sini, dalam waktu yang sama dengan yang di bagian bawah. Nah, berhubung yang bagian atas itu lebih panjang, otomatis supaya nyampe ke belakang itu di waktu yang sama, dia pasti akan mempercepat lajunya. Ya, jadi dia akan mempercepat laju sampai ke belakang dengan waktu yang sama, supaya nanti ketemu lagi sama aliran yang di bagian bawah di waktu yang sama. Nah, karena di bagian atas itu kecepatan anginnya lebih kencang, ya lebih tinggi dibandingkan dengan bagian bawah, maka akan menimbulkan tekanan di bagian bawah lebih besar dibandingkan tekanan di bagian atas. Kok bisa? Nah, itu hukum Bernoulli. Ya, saya tidak jelaskan detail hukum Bernoulli di sini. Nah, itu ada di materi fisika SMA tuh. Kalau nanti lebih detailnya ya nanti di perkuliahan kalian. Jadi intinya yang perlu kalian tangkap adalah teori ini mengatakan bahwa ketika udara itu lewat di bagian atas dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan yang di bagian bawah, itu akan menghasilkan tekanan bagian bawah lebih besar dibandingkan tekanan bagian atas. Sehingga ini akan menekan ke atas nih. Menekan ke atas, yang atas nggak kuat untuk melawan. Gitu ya. Jadi ini akan menekan ke atas sehingga menimbulkan gaya angkat itu tadi. Nah, itu teori itu yang membuat saya pesawat bisa ngangkat si pesawat tadi. Yang disebutkan tadi sudah benar, gaya yang di bagian bawah itu dikurangi dengan gaya yang bagian atas, ya ini menjadi resultan gayanya kan ya, resultan gaya dorongnya, kemudian dikurangi lagi dengan gaya beratnya si pesawat. Kalau resultannya ini lebih besar daripada gaya beratnya pesawat, maka ini akan menjadi bisa terbang gitu ya, bisa ke atas. Gitu. Nah, itu sampai situnya sih sudah betul. Nah, teori tentang kesamaan ini tadi, kesamaan waktu ini tadi, itu ternyata keliru. Ya, setelah saya mendalami aerodinamika, teori kesamaan waktu itu keliru. Kenapa keliru? Andaikan
teori kesamaan waktu itu benar, maka ketika saya punya bentuk seperti ini, ya, punya bentuk ini kalau dilihat-lihat mirip kayak Lego dari samping ya, kayak batangan Lego kalau dilihat dari samping kan mirip-mirip kayak gini ya. Ini kan di bagian atas juga, di bagian atas ini kan juga lebih panjang nih lintasannya dibandingkan lintasan bagian bawah, gitu kan. Kalau misalkan teori kesamaan waktu itu betul, di mana aliran di bagian atas dia harus mempercepat diri supaya sampai di waktu yang bersamaan dengan aliran di bagian bawah, sehingga nanti menimbulkan tekanan di bagian bawah itu lebih besar dibandingkan tekanan bagian atas dan menimbulkan gaya angkat. Nah, andai kata teori itu betul, maka saya pesawat bentuknya kayak gini, gitu. Jadi andai kata teori itu betul, maka saya pesawat bentuknya kayak gini. Tapi ternyata setelah dieksperimenkan, bentuk kayak gini nggak bisa menghasilkan gaya angkat, gitu. Kalau bentuk kayak gini nggak bisa menghasilkan gaya angkat, berarti teori kesamaan waktu itu ada yang keliru, ada yang salah tuh dari teori kesamaan waktu. Penjelasannya nggak begitu berarti. Kenapa kok sayap itu bisa menghasilkan gaya angkat? Kenapa pesawat bisa terbang? Penjelasannya nggak seperti itu. Terus gimana dong penjelasannya? Nah gini, ini bentuk teardrop ya, ini bentuk sayap pesawat ketika dilihat dari samping ya. Jadi kalau misalkan sayap pesawat itu lurus gitu ya, lurus, dia tidak membentuk sudut apapun, maka udara yang mengalir akan seperti ini, seperti gambar A, ya, mengalir seperti gambar A. Dan ternyata bentuk yang teardrop ini ketika tidak diberi sudut apapun, dia tidak bisa menghasilkan gaya angkat. Ya, sekali lagi saya sebutkan bahwa bentuk teardrop seperti ini kalau di dunia sayap pesawat ini adalah bentuk airfoil namanya, ya, airfoil yang simetris seperti ini ketika tidak diberi sudut apapun, dia tidak bisa menghasilkan gaya angkat. Gitu. Nah, ketika si sayap pesawat ini dikasih sudut ke atas gitu ya, dikasih sudut ke atas sedikit aja, dia bisa menghasilkan gaya angkat. Gitu. Dan kalau misalkan sesuai teorinya, harusnya pola alirannya kayak gini, kayak yang gambar B. Gitu, kalau disesuaikan dengan teorinya. Tapi ternyata nggak benar, nggak mungkin, karena kalau aliran anginnya seperti ini nggak bisa menghasilkan gaya angkat. Tapi kok di eksperimen bisa menghasilkan gaya angkat. Jadi bentuk alirannya kayak gimana dong? Dan ternyata setelah diteliti, bentuk alirannya kayak yang gambar C. Gitu. Jadi dia seperti gambar A, tapi dia ikutan turun ke bawah gitu. Kan si sayapnya ke atas ya. Jadi si aliran udaranya turun ke bawah gitu tuh. Turun ke bawah. Nah, kemudian diteliti lebih lanjut, kenapa kok bisa si udara itu turun ke bawah? Kenapa kok dia nggak gini aja nih? Ya, ini kan agak dikasih sudut ke atas gitu ya. Nah, ketika si udara lewat, dia tuh ikutan turun ke bawah gini nih. Kok bisa? Kenapa nggak begini? Lepas gitu, lepas ke samping. Nah, kenapa kok dia ikutan turun ke bawah? Nah, ternyata setelah diteliti ada yang namanya efek Coanda, ya. Efek Coanda itu menyebabkan si udara itu akan mengikuti kontur, ya. Udara itu akan mengikuti kontur sesuai si bentuk bodinya, sehingga dia akan turun ke bawah. Nah, karena ada kontur itu, karena ada efek Coanda itu, maka seakan-akan udara yang lewat, yang lurus-lurus aja ini, itu dipercepat ke bawah. Ya, jadi di bagian atas dia akan dipercepat ke bawah, sementara yang di bagian bawah ini, sementara yang aliran di bagian bawah itu diperlambat nih ke atas. Jadi seperti gambar yang di kanan bawah itu ada sebuah lingkaran, ya, ada sirkulasi begitu. Jadi yang bagian atas dipercepat ke bawah, yang bagian bawah dia kayak ditahan gitu ke atas. Nah, nanti nyampenya dia nggak barengan, enggak. Yang atas dipercepat, yang bawah diperlambat, sehingga kecepatan yang atas itu lebih besar, kecepatan yang bawah lebih kecil. Nah, perbedaan itu barulah masuk ke hukum Bernoulli. Di hukum Bernoulli menyatakan kalau aliran itu kecil kecepatannya, tekanannya besar. Kalau aliran itu besar kecepatannya atau kenceng gitu ya alirannya, maka tekanannya kecil. Nah, akibat adanya perbedaan kecepatan itu menimbulkan tekanan bagian bawah lebih besar
daripada tekanan bagian atas, sehingga muncullah gaya angkat di sini, gitu. Jadi hukum Bernoullinya benar. Jadi halo, kenapa? Suara saya putus nggak? Enggak. Tidak jelas, lanjut. Enggak ya, jelas ya. Nah, jadi di teori kesamaan tadi bilang bahwa kecepatan bagian atas lebih besar daripada kecepatan bagian bawah, itu betul. Ya, karena ada perbedaan kecepatan sehingga menimbulkan tekanan, itu juga betul. Tapi yang salah dari teori kesamaan waktu tadi adalah menjelaskan kenapa yang bagian atas itu lebih kencang daripada bagian bawah. Gitu. Nah, ternyata ada fenomena seperti ini yang tidak bisa dijelaskan oleh teori kesamaan waktu. Gitu. Jadi ternyata sayap pesawat itu dia harus membentuk sudut. Dia kalau lurus nggak bisa ngangkat pesawat, dia harus membentuk sudut. Gitu. Nah, sama dengan gaya hambat ya, gaya hambat itu tadi punya koefisien hambat. Nah, kalau gaya angkat ya punya koefisien angkat. Penjelasannya sama karena koefisien angkat bisa kita gunakan untuk mengkaji pesawat yang lebih kecil, maksudnya model pesawat gitu ya. Jadi kita tidak perlu menganalisis pesawat yang benerannya gitu ya. Ini salah satu ilustrasi adalah model pesawat, ukurannya lebih kecil sehingga bisa masuk ke wind tunnel, kemudian dihitung CL-nya atau koefisien lift-nya, itu nanti akan sama persis dengan pesawat yang sungguhannya, gitu ya. Kemudian masalah sudut tadi, sudut pesawat yang agak naik itu dinamakan sudut serang atau angle of attack. Kalau di dunia sayap pesawat itu orang-orang nyebutnya singkatan, jadi AOA, ya, AOA atau angle of attack atau sudut serang. Nah, itu adalah sudut yang terbentuk antara si profil airfoil ini dengan aliran udara. Itu jadi contohnya ilustrasinya seperti gambar di sebelah kiri gitu ya, sudutnya itu. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwa kalau sudutnya 0, artinya si airfoil itu lurus, dia tidak menghasilkan gaya angkat. Tapi ketika airfoilnya itu dimiringin sedikit, dia bisa menghasilkan gaya angkat. Dimiringin lagi, gaya angkatnya makin besar. Dimiringin lagi, makin besar. Sampai suatu sudut tertentu, dia bukannya menghasilkan gaya angkat, tapi gaya angkatnya malah jadi drop. Ya, gaya angkatnya jadi drop, yang jadi naik malah jadi gaya hambatnya. Ya, ini kalau misalkan saya terusin, miringnya saya terusin sampai begini, sampai 90 derajat, ini kan sama persis dengan kasus yang tadi kita bahas, gaya hambat itu, sehingga menimbulkan daerah separasi di bagian belakang. Nah, ternyata ada sudut-sudut tertentu yang bisa memaksimalkan gaya angkat sayap pesawat. Dan ternyata sudutnya nggak besar, nggak nyampe 30 derajat, nggak nyampe 40 derajat gitu. Bahkan kurang dari 10. Lebih besar dari 10 itu sudah tidak bisa menghasilkan gaya angkat lagi. Karena sudah terlalu tinggi gitu ya. Sudah terlalu tinggi. Adik-adik bisa bayangkan, andai kata pesawat nih ya, pesawat ini udara, kemudian kalau pesawatnya itu terlalu nukik begini, yang ada pesawatnya malah kedorong ke belakang, ya kan? Yang ada pesawatnya malah kedorong ke belakang, bukan kedorong ke atas. Nah, itu bisa dilogikakan juga. Nah, fenomena seperti itu, fenomena di mana sudutnya itu terlalu tinggi sehingga si pesawat jadi nggak terbang ke atas, tapi malah jadi ke belakang gitu ya, malah jadi jatuh. Nah, fenomena itu yang disebut stall. Nah, nanti kalau adik-adik mendalami aerodinamika, adik-adik kerja di katakanlah di GMF gitu ya, di Garuda Manufacturing Facility, di punyanya Garuda Indonesia, adik-adik akan belajar tentang stall. Jadi kecelakaan pesawat itu juga salah satunya diakibatkan oleh stall tadi. Si pesawat posisinya nggak pas nih, sehingga si sudut pesawat sudut sayapnya jadi lebih besar daripada yang diinginkan, sehingga menjadi stall tadi. Nah, Pak itu Ali, yang harus 15 dihindari. menit lagi. Oke, sip. Kalau nggak salah slide-nya juga udah mau habis nih. Nah, kemudian ada fenomena menarik lagi nih di sayap pesawat, namanya aspek rasio. Aspek rasio itu adalah perbandingan atau rasio antara panjang sayap dengan lebar sayap.
Kalau aspek rasionya itu besar, maka sayap pesawatnya akan menjadi panjang tapi kurus, ramping gitu. Kalau aspek rasionya kecil, sayap pesawatnya jadi pendek, bantet gitu ya, tapi jadi lebar, kayak sayap-sayap pesawat tempur gitu ya. Nah, itu dulu saya sempat mikir begini, kalau misalkan sayap pesawat itu bisa menangkap udara lebih banyak gitu ya di bagian bawah, sehingga gaya angkatnya jadi makin besar, kenapa kok sayap komersil ya kayak Garuda Indonesia, kemudian Lion Air dan lain sebagainya itu, kenapa sayap-sayap pesawat komersil itu kok kurus gitu, panjang ramping, kurus gitu. Ini kan nggak masuk ke logika gitu ya dulu, nggak masuk ke logika saya gitu. Kenapa kok sayapnya kurus, nggak dibikin lebar aja gitu supaya bisa menangkap udara lebih banyak sehingga dia bisa terbang lebih efisien gitu. Ternyata ada teori aspek rasio gitu. Jadi kalau aspek rasionya besar, sayapnya jadi kurus, dan itu malah menghasilkan gaya angkat yang lebih baik daripada sayap yang lebar gitu. Nah, maka sayap-sayap komersil itu sayapnya jadi kurus ramping gitu. Karena dia membutuhkan gaya angkat yang efisien supaya hemat bahan bakar, supaya nggak rugi gitu ya kalau penumpangnya sedikit gitu, katakanlah, supaya nggak rugi gitu. Tapi efeknya gara-gara sayapnya itu kecil ramping, untuk bermanuver ya, untuk belok gitu, si pesawatnya jadi kesulitan. Nah, kalau di di pesawat komersil itu nggak jadi soal. Kalau misalkan beloknya dia kekencangan gitu ya, nanti yang ada penumpangnya muntah-muntah. Nah, nggak mungkin dong. Nah, jadi kelemahan dari sayap ramping itu tadi justru dirasakan bukan sebuah kelemahan, malah keuntungan gitu ya. Beda kalau di pesawat tempur. Pesawat tempur itu butuh manuver pesawat tempur itu, sehingga dia butuh aspek rasio yang kecil. Dia oke lah, gaya angkatnya nggak sebagus pesawat komersil, tapi dia butuh manuver. Kalau dia nggak kenceng gitu, ya malah kena tembakan gitu. Makanya pesawat-pesawat tempur sayapnya bantet, kurus, bukan kurus, bantet, lebar gitu. Nah, sehingga supaya dia bisa bermanuver kencang. Nah, sebenarnya fenomena ini juga bisa dilihat di burung elang. Kalau adik-adik perhatikan, burung elang itu ketika dia terbang, nggak untuk berburu gitu ya, terbang aja, dia pasti akan merentangkan sayapnya sepanjang-panjangnya. Tapi begitu dia melihat mangsa, ya dia harus bermanuver kencang, dia pasti akan tekuk sayapnya. Nah, ini sebenarnya hubungannya dengan aspek rasio tadi. Artinya burung elang aja yang nggak sekolah, dia udah ngerti aspek rasio. Sementara manusia baru ngerti aspek rasio kan baru-baru ini gitu. Setelah diadakan penelitian gitu ya. Itu aspek rasio. Nah, ternyata gaya angkat juga nggak cuman ada di sayap pesawat. Gaya angkat pun dirasakan oleh mobil. Kalau misalkan gaya angkat di mobil itu tidak terkontrol, yang ada mobilnya malah kecelakaan karena dia mau terbang juga nggak kuat, tapi menjejak tanah juga enggak gitu. Jadinya malah kayak di foto ini gitu. Jadi gaya angkat di mobil juga ada. Gitu. Berarti untuk kasus mobil, gaya angkat itu justru menjadi kelemahan, drawback. Gimana caranya kita harus menghilangkan gaya angkat mobil. Nah, khusus untuk mobil, mobil itu terutama mobil-mobil balap ya, yang larinya kencang, kita memasang sebuah komponen tambahan yang bentuknya seperti sayap pesawat, tapi dibalik. Ya, seperti sayap pesawat tapi dibalik. Kalau ada diperhatikan ilustrasi yang di sebelah kanan bawah, di situ ada front vane, ada rear vane, ya, ada seperti sayap pesawat tapi dibalik. Itu justru menghasilkan gaya tekan, bukan gaya angkat. Gaya angkat itu kan arahnya ke atas, gaya tekan ke bawah. Nah, akibat adanya gaya tekan, si mobil itu jadi bisa menjejak tanah lebih baik. Jadi ban-ban mobilnya itu bisa mencengkram tanah lebih baik. Jadi itulah yang digunakan untuk mengurangi efek gaya angkat pada mobil. Gitu ya. Jadi gaya angkatnya dibalik menjadi downforce atau gaya tekan, sehingga dia bisa menghasilkan jejakan atau pijakan yang lebih baik. Jadi ketika dia belok, dia nggak nyampe
nggak nyampe miring gitu ya, dia bisa belok dengan mulus gitu. Nah, ini yang saya lakukan, atau penelitian ini yang saya lakukan di Universitas Mercu Buana. Saya lakukan sekali lagi di ini contohnya tadi mobil R3 ya. Jadi spoiler ya, atau yang di belakang mobil itu kan salah satu untuk menghasilkan downforce tadi ya. Ini saya variasikan sudut spoilernya. Jadi ketika sudutnya 0 atau sejajar dengan bodi mobilnya, kemudian ketika sudutnya positif ya, spoilernya naik, kemudian ketika sudutnya negatif, spoilernya turun. Ternyata hasil penelitian, hasil simulasi yang saya lakukan, spoiler yang positif itu menghasilkan downforce. Spoiler yang negatif itu menghasilkan lift force atau gaya angkat. Makanya mobil-mobil balap ya, kalau adik-adik perhatikan, itu selalu spoilernya itu ngangkat ke atas, nungging. Ya bisa dibilang nungging ke atas gitu sayapnya, spoilernya. Dia nggak begini. Karena kalau kayak begini jadinya kayak sayap pesawat. Jadi dia ditunggingin gitu, kebalik sudutnya. Nah, itu menghasilkan downforce gitu ya. Nah, jadi adik-adik kalau mau variasi spoiler harus dilihat tuh sudutnya tuh. Jangan sampai sudutnya ke bawah malah terbang nanti mobilnya. Nah, itu paparan dari saya itu semua adalah tentang basic aerodinamika. Adik-adik bisa mendalami lebih lanjut kalau misalkan adik-adik ambil sekolah di penerbangan gitu ya, di sekolah-sekolah khusus penerbangan, atau ketika adik ambil kuliah di teknik mesin, adik-adik juga akan memperdalam aerodinamika. Baik, sekian, terima kasih waktunya Bu Wiwit. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Alif wabarakatuh yang sudah memaparkan begitu panjang lebar basic aerodinamiknya. Kepada adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan? 1-2 pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Atau tadi sudah interaktif langsung ada pertanyaan gitu ya? Saya mau nanya dong. Oke, silakan Klarian. Tadi kan katanya kalau spoilernya ke arah bawah jadinya dapat lift force. Terus kalau spoiler menukik gitu jadi downforce. Tadi kalau spoilernya datar doang itu apa? Bisa langsung dijawab Pak Alif? Pak Alif? Macet ya? Halo, Pak Alif? Bisa connect lagi? Pak Alif, ini sinyalnya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Error Pak Alifnya. Sinyalnya. Ada lagi yang mau bertanya selain Klarian? Kalau nggak ada yang mau nanya nih anak-anakku nih, Bu Dewi mau nanya dikit aja karena saya kepo ya, kalau kata anak sekarang kepo. Boleh Bu Wiwit bertanya? Silakan. Ini saya mengikuti dari tadi, menarik sekali ya materinya mengenai aerodinamik, gaya angkat pesawat ke atas. Tiba-tiba saya langsung teringat kasus Sriwijaya Air. Pertanyaannya adalah, itu bagaimana bisa sebuah pesawat yang sedang mengangkat ke atas, kemudian tiba-tiba, gini, mungkin pertanyaannya lebih gini, kapan mulai gaya angkat sayap itu bekerja? Jika yang terjadi pada kasus Sriwijaya Air itu dia bisa menukik ke bawah, apakah benar dugaan saya berarti
saat itu terjadi, saat musibah itu terjadi, mesin mati di saat gaya angkat pada sayap belum bekerja maksimal ya, Pak Alif ya. Jadi akhirnya pesawat itu menukik tajam turun ke laut. Itu pertanyaan orang awam seperti saya, mohon dijawab. Terima kasih Bu Wiwit. Kalau nanti Pak Alif sudah join lagi dengan kita atau mungkin ada teman-teman di Mercu yang bisa. Nah, itu udah datang lagi Bapaknya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, sama Pak. Sinyalnya juga jelek ini di daerah saya. Oke. Pak Alif, ini tadi ada pertanyaan dari Klarian. Spoilernya tadi kalau yang posisinya 0 derajat itu bagaimana? Diulangin Bu Wiwit. Putus di saya. Pertanyaan dari Klarian. Untuk yang posisi spoilernya 0 derajat, itu kondisinya nanti bagaimana? Itu yang ditanyakan Klarian. Oke, tadi lupa ya belum saya sampaikan. Jadi kalau yang posisinya positif, sudutnya positif, nungging gitu, dia menghasilkan downforce. Kalau yang negatif, dia menghasilkan lead force ya, atau gaya angkat ya. Terus gimana kalau yang 0 gitu ya, yang sejajar dengan bodinya? Nah, yang sejajar dengan bodinya itu dia sudah menghasilkan downforce juga. Jadi tapi tidak sebesar ketika diangkat gitu. Nah, sebenarnya ada kelemahannya. Kenapa kok mobil-mobil keluarga ya kayak R3 atau Fortuner gitu yang pakai spoiler, kenapa kok spoilernya itu lurus dengan bodinya atau sudutnya 0? Sebenarnya sudut 0 itu sudah menghasilkan gaya angkat. Ya. Kalau misalkan gaya angkat, gaya tekan, kalau mau menghasilkan gaya tekan yang lebih besar, tentu kita membutuhkan sudut positif. Tapi ternyata ketika sudutnya positif, gaya hambatnya jadi makin gede. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh mobil-mobil keluarga, karena nanti jadi boros bensin gitu kan. Nah, terus kenapa mobil balap Formula One gitu misalnya, kenapa spoilernya dia nungging? Nah, dia lebih butuh gaya tekan, dia nggak masalah gaya hambatnya membesar sedikit gitu, gaya hambatnya membesar sedikit nggak masalah, karena dia butuh gaya tekannya itu untuk faktor keselamatan. Nah, kan mobil-mobil Formula One itu larinya jauh lebih kencang daripada mobil-mobil keluarga ya, makanya dia butuh itu. Sementara kalau mobil keluarga, sekencang-kencangnya mobil keluarga berapa kilometer per jam sih? 100 km per jam aja kadang-kadang kita udah ketar-ketir gitu kan. Nah, makanya sudut spoilernya 0 biasanya. Untuk hemat bahan bakar juga, supaya gaya hambatnya nggak terlalu besar. Begitu, Bu Wit. Oke. Terima kasih, Salarian sudah paham ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Dewi untuk kasus yang Sriwijaya. Beliau menanyakan pada saat terjadinya pesawat itu jatuh, pada saat mesin mati, apakah sayapnya memang belum siap untuk digunakan atau bagaimana begitu katanya Bu Dewi. Oke. Kebetulan salah satu mahasiswa bimbingan tugas akhir saya itu kerja yang terjadi di pesawat-pesawat Sriwijaya Air atau pesawat-pesawat lainnya yang mengalami kecelakaan, gitu ya. Nah, di sistem pesawat itu, di pesawat itu banyak sekali sistem yang kompleks gitu, yang rumit gitu ya. Terutama sistem elektroniknya. Nah, dalam hal ini adalah sistem kontrolnya, sistem kontrol sayap pesawatnya juga termasuk. Gitu. Nah, kalau sistem kontrol itu bermasalah, maka pengaturan sayap pesawat tadi, ya pengaturan sayap pesawatnya, entah itu sudutnya, entah itu nanti ada flap-flapnya, intinya pengaturan sayap pesawatnya akan jadi berantakan. Kalau pengaturan sayap pesawatnya berantakan, maka aerodinamika di sekitar sayap pesawat tadi jadi berantakan juga. Nah, biasanya kecelakaan-kecelakaan pesawat itu pertama kalinya karena kontrolnya tadi berantakan. Sehingga si pilot dia tidak bisa mengontrol si sayap pesawat tadi untuk menghasilkan aerodinamik yang bagus, makanya dia jadi ya jatuh lah, entah itu jadi apa ini namanya ya,
kalau orang Jawa bilang jadi guling gitu ya, jadi terbalik gitu. Itu asal pertamanya kontrol sayap pesawatnya yang kurang bagus atau mengalami kerusakan. Itu Bu Wit. Ya, terima kasih. Begitu Bu Dewi penjelasannya. Kurang lebihnya untuk yang lebih ininya mungkin KNKT yang lebih paham ya, lebih ahlinya lagi. Kita kan hanya dasarnya saja. Pemahamannya gitu. Saya jadi sudah cukup paham memang jadi kontrol di sayap ya Pak, karena kadang-kadang kalau saya terbang juga saya suka memilih tempat di sayap, itu saya suka memperhatikan gerakan sayap saat naik sama saat turun. Nah, itu betul. Jadi ternyata iya benar seperti itu yang namanya, tapi sekali lagi yang namanya musibah ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan pilot dan seluruh awaknya serta penumpang amin. Silakan lanjut Pak. Betul, amin. Sudah cukup saya rasa untuk sesi tanya jawab. Dilanjutkan untuk sesi kuis. Untuk adik-adik diharapkan semuanya bisa mengikuti kuis karena di sini ada hadiahnya untuk juara 1, 2, dan 3 ya. Silakan Pak Dedi untuk pandu kuisnya. Oke, baik Bu Wiwit. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah kita masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu ya, yang adik-adik tunggu, yaitu sesi kuis dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Alif. Nah, di sini sekitar ada 50 yang masih aktif, yang masih online. Nah, ini adik-adik dipersiapkan. Nah, untuk link kuisnya sendiri sudah saya berikan di room chat ya. Jadi bisa langsung klik atau copy paste ke URL di Chrome atau Firefox. Nah, sebagian sudah masuk di sini. Baik, ini saya perlihatkan yang sudah masuk. Nah, perlu diketahui nanti dari 3 besar ya, dari juara 1, juara 2, juara 3 akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya ini uangnya cukup besar. Berapa Bu Bit? 1,5 juta ya untuk juara 1. Untuk jajan kebanyakan itu kalau 1.500.000. Maksudnya dikurangin nolnya, dikurangin 1, jadi 150.000. Ya cukuplah untuk jajan sehari. Oke, silakan adik-adik diklik linknya supaya bisa mengikuti kuisnya. Siapa tahu Anda yang beruntung hari ini. Yang masuk harusnya ada sekitar 50-an. Ya, kita tunggu, masih 10 peserta yang masuk. Ada 12, ayo ditunggu. Ini saya tunggu sampai 2:50 ya. Udah 18. Dan jangan lupa untuk setiap peserta tadi diharapkan mengisi absensi kehadiran ya. Linknya juga sudah saya berikan, form kehadirannya. Karena ini menjadi syarat bagi penerima hadiah juga. Misalkan juara 1 tapi tidak mengisi daftar hadir, nah maka nanti dilempar ke peserta yang juara 2.
Ada 28 yang sudah join. Saya tunggu 2 menit lagi. Untuk sistem penilaian di sini, sistem dari kuisis ini kan mencari yang jawabannya benar dan dengan waktu yang paling cepat. Nah, jadi harap setiap peserta mempertimbangkan waktu yang digunakan dan kebenaran jawaban. Satu menit lagi. Ada 37. Ya, 1 menit kurang ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 2:50 menit. Maka kuis saya akan mulai. Mohon diperhatikan, mohon dipersiapkan. Baik, kuis saya mulai. Ya, ada Pandu Alfiansyah memimpin. Ya, sekarang disalib oleh Pandu Alfiansyah. Ya, masih dipimpin oleh Pandu Alfiansyah. Nomor 2 ada Wanda Aulia. Nah, juara pertama diraih oleh Pandu Alfiansyah. Nah, sudah fix ya. Ini menunggu untuk juara kedua dan ketiga. Ya, Pandu Alfiansyah berhasil menjawab dengan benar semua soal. Soalnya ada banyak sekali, ada 4 ya. Untuk juara 2 masih dipimpin oleh Wanda Aulia. Ayo, 1 soal lagi belum terselesaikan. Nah, ternyata ada juga yang tidak menjawab ya. Mungkin internetnya gangguan. Ayo, untuk Wanda Aulia, Akmal, kurang 1 soal lagi belum dijawab.
37 sudah selesai. Di sini 3 orang lagi belum. 3 siswa yang belum. Baik, saya tunggu sampai 2:55. Terus akan saya tutup. Baik, waktu kuis sudah selesai. Saya akhiri kuisnya. Nah, peringkat pertama diraih oleh Pandu Alfiansyah, kedua Wanda Aulia Sabrina, dan ketiga Akmal. Selamat bagi para pemenang. Baik, saya kembalikan ke Bu Wiwit. Ya. Oke, selamat kepada Pandu, Wanda, dan Akmal. Nanti ditunggu hadiahnya ya, kami akan berikan. Anda tadi sudah mengisi absen ya, nanti akan dihubungi. Mungkin kalau tidak bisa dihubungi, saya titip ke Ibu Dewi ya, untuk diberikan kepada Pandu, Wanda, dan Akmal. Gitu, Ibu. Terima kasih. Ya. Demikianlah acara webinar pada kesempatan kali ini, acara pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Mercu Buana. Kami, saya, Ibu Wiwit, ada Pak Dedi, ada Pak Alif sebagai pembicara, dan mewakili tadi Pak Nanang dari Kaprodi mengucapkan banyak terima kasih kepada SMA 95 yang sudah meluangkan waktu untuk join webinar pada kesempatan kali ini. Terima kasih terutama kepada Ibu Dewi, mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak siswa Ibu Dewi untuk nanti kemudian ada pencerahan setelah lulus ingin masuk kemana gitu. Mudah-mudahan bisa masuk ke teknik mesin atau fakultas teknik-teknik yang lain ya. Sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik ya Bu. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwit, Pak Dedi, Pak Ali. Bu Dewi, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu tahun depan lagi Bu untuk acara pengabdian masyarakat. Kalau pandemi sudah berakhir bisa berkunjung kembali ke sekolah. Insya Allah Bu, ditunggu kedatangannya. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah mau bergabung. Saya pamit mundur ya Ibu, Bapak. Terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik semuanya. Pak Nanang. Sudah live. Pak Nanang live nggak itu? Iya, sudah live. Sudah live ya? Iya. Jadi saya live ya, lanjut di WA. Yuk, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.